Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa kali ini untuk membahas perhitungan persediaan barang dengan menggunakan metode average. Baiklah, kita mulai. Yang pertama kita siapkan kolomnya. Kolomnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah kolom yang sudah disiapkan, yaitu di abadi Inventory Cards Desember 2022. Kemudian ini adalah soalnya. Langkah pertama adalah kita memasukkan saldo awal piutang dagang, yaitu saldo awal piutang dagang itu ini. Nah, per tanggal 30 November 2022 dengan jumlah 70 dan harganya adalah 4,5 juta. Jadi kita masukkan harga yang ini 70, lalu 4.500.000 harganya. Nah, ini adalah hasil kali antara 70 dengan 4,5 juta. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah selanjutnya memasukkan transaksi pembelian. Nah, ini adalah faktur pembelian karena dengan kita sebagai bekerja atau kita mengerjakan soal UD Abadi, berarti ini soal menunjukkan bahwa PT Gunung Kawi itu menjual kepada UD Abadi. Artinya kita membeli dari barang dari PT Gunung Kawi. Maka ini adalah termasuk faktur pembelian dan kita masukkan ke inventory card-nya adalah seperti ini. Pertama kita masukkan tanggalnya adalah tanggal 2 di sini 2 Desember. Lalu nomor evidennya adalah F011 kita masukkan. Lalu di sini adalah bisa dituliskan dengan nama PT-nya atau PT Gunung Kawi, dan juga bisa disebutkan dengan di sini misalkan faktur penjualan atau purchase atau purchase journal, bisa seperti itu. Nah, lalu barangnya dimasukkan, jumlah unitnya 20, kemudian harga belinya adalah 4,5 juta. Kemudian kita di sini jumlah dikalikan, berarti 20 dikali 4,5 juta. Kemudian di sini karena ini metode average, jadi dijumlahkan sama dengan unit terakhir atau saldo unit barang ditambah dengan pembelian, maka jumlahnya segini. Lalu totalnya pun sama, total terakhir ditambah dengan total pembelian. Lalu untuk menentukan harga rata-ratanya adalah total ini dibagi dengan total pembelian. Jadi harganya sama dengan total ini dibagi dengan jumlah unit yang terakhir. Jadi 4,5 juta. Jadi harganya tidak berubah. Karena biasanya di dalam harga average itu, harga average akan berubah jika harga pembeliannya berubah. Tapi kalau penjualan itu tidak akan berubah. Ketika ada transaksi dengan harga yang berbeda dari harga sebelumnya, baik itu turun ataupun naik harganya, maka dia akan merubah harga average-nya. Selanjutnya di tanggal 5 ada transaksi pembelian. Tanggal 5 ada transaksi pembelian, yaitu dengan nomor faktur 217 sebanyak 25 unit. Jadi masukkan ke sini nomor 5 F017. Nama PT-nya adalah PT Bromo Asri. Ini PT-nya PT Bromo Asri. Kemudian jumlahnya 25, harganya tetap 4,5 juta. Dari mana harga 4,5 juta? Dari harga dokumen ini. Dokumennya 4,5 juta. Kemudian kita masukkan atau kita kalikan sama dengan 25 dikali 4,5 juta. Nah, lalu saldonya sama dengan saldo terakhir ditambah dengan pembelian. Kemudian totalnya adalah total terakhir ditambah dengan total pembelian. Nah, harganya berarti harga total terakhir dibagi dengan unit total terakhir. Jadi masih tetap tidak berubah. Kemudian dokumen tanggal 8
Dokumen tanggal 8 itu nomor fakturnya 324 dengan jumlahnya adalah 15 dan nama PT-nya PT Jaya Putra. Kita masukkan ini sudah F324 tanggalnya tanggal 8 sama dengan ini. Kemudian nama PT-nya PT Jaya Putra. Kita lihat di sini PT Jaya Putra sudah betul. Lalu jumlah unit yang dibelinya berapa? Kita lihat ada 15. Harganya masih tetap 4,5 juta. Jadi masukkan 4,5 juta. Lalu ini totalnya adalah jumlah unit dikali dengan harga. Untuk saldo seperti sama, ini ditambah dengan pembelian. Lalu untuk harga total harga terakhir ditambah total harga pembelian terakhir. Harga rata-ratanya adalah total dibagi jumlah unit. Jadi masih sama. Kemudian tanggal 10 itu ada nota debit alias retur pembelian. Nah, retur pembelian dari mana? Dari PT Jaya Putra. Berarti di sini dimasukkan tanggalnya adalah tanggal 10, nomornya adalah nomor ND1 atau NKAS nomor ND1. Tanggalnya tanggal 8. Tanggalnya adalah tanggalnya adalah tanggal 10. Kemudian PT-nya PT Jaya Putra. Nah, faktur pembeliannya berjumlah 1. Lalu harganya masih 4,5 juta. Berarti total di sini adalah 4,5 juta. 4,5 juta. Nah, sekarang karena retur pembelian berarti akan berkurang. Begini. Dikurangi. Kemudian ini dikurang. Nih. Ini harganya adalah jadi tetap tidak berubah 4,5 juta. Selanjutnya kita masuk ke dokumen yang berikutnya, yaitu dokumen selanjutnya ke dokumen nomor faktur F12 strip 1. Nomor faktur F12 tanggal 11. Ini adalah tanggalnya. Nomor fakturnya F12 strip 1. Ini nomor fakturnya. Kemudian nama tokonya adalah toko pojok. Ini nama tokonya. Kemudian sekarang karena penjualan berarti di sini berapa unitkah yang dijual? 15 unit. Harganya berarti menggunakan harga terakhir ini 4,5 juta. Kemudian ini berarti 15 kali ini dengan sekarang penjumlahan saldo terakhirnya berarti ini 129 dikurangi dengan 15. Lalu untuk total harga berarti 580 dikurangi 67,5 juta. Maka harga rata-ratanya adalah ini. Nah, 4,5 juta. Ini harga pokok penjualan rata-ratanya ini. Selanjutnya kita kerjakan
dokumen nomor 12 yaitu faktur penjualan terhadap toko Seven, di mana langkah pertama adalah isi tanggalnya tanggal 12 sesuai dengan tanggal di sini. Nah, tanggal yang ini tanggal 12. Kemudian tokonya adalah toko Seven. Ini tokonya. Kemudian nomor fakturnya adalah F12 strip 2 yang ini. Kemudian unitnya adalah 15. Unitnya adalah 25 dari sini. Nah, ini. Terus harganya adalah 4,5 juta, tentunya dari sini. Maka totalnya adalah sama dengan 25 dikali 4,5 juta sama dengan 112.500.000. Nah, untuk saldonya karena menggunakan metode average, maka sama dengan ini dikurangi 25 sama dengan 89. Lalu total harganya adalah sama dengan ini dikurangi ini 400.500.000. Lalu harga pokoknya adalah ini dibagi ini. Dapatlah harga pokok yang sama 4.500.000 rupiah. Selanjutnya kita masukkan dokumen tanggal 15. Dokumen tanggal 15 yaitu penjualan kepada toko raya. Maka isi penjualan kepada toko raya di sini. Kemudian tulis toko raya. Lalu nomor fakturnya adalah F12 strip 3. Inputkan ke sini. Kemudian tanggalnya tanggal 15, masukkan ke sini. Berapa unit yang dijual? 10 unit. Masukkan ke sini. Harga pokoknya ini ambil dari sini. Totalnya sama dengan 10 dikali 4,5 juta sama dengan 45 juta. Saldonya sama dengan 89 dikurangi 10 sama dengan 79. Harganya sama dengan ini dikurangi 45 juta sama dengan ini. Harga pokoknya, harga rata-ratanya adalah ini dibagi dengan ini sama dengan 4,5 juta. Selanjutnya dokumen tertanggal 17 yaitu faktur penjualan kepada toko Elita. Tulis toko Elita di description. Lalu nomor fakturnya ini F12 strip 4. Masukkan di dash di epi dan nomor. Tanggalnya tanggal 17. Masukkan di tanggal di date. Lalu di sini tentunya 17. Jumlah unit yang dijual sebesar 15 unit. Masukkan ke sini. Harga pokoknya ngambil dari harga pokok average. Jumlahnya sama dengan 15 dikali ini. Sama dengan 67.500. Lalu saldonya 79 dikurangi 15 sama dengan 64. Total harganya
355.500.000 dikurangi 67.500.000 dengan 288.800.000, yang kalau dicari harga tengah, harga rata-ratanya adalah ini dibagi ini. Kita akan mengisi atau memasukkan nota kredit. Caranya, lihat soalnya, tanggalnya adalah tanggal 18, masukkan ke sini 18, lalu nomor evidennya adalah NK strip 1, dari sini masuk ke sini, lalu toko Elita sumbernya dari sini nih. Kemudian berapa unit yang dikembalikan? Yang dikembalikan adalah 2 unit. Nah, yang ini mana? Masukkan ke sini. Harganya ngambil dari harga 4,5 juta. Kemudian totalnya adalah 2 kali 4,5 juta. Lalu berapa saldonya? Saldonya adalah 64 ditambah 2 karena barangnya masuk. Ini saldo total harga adalah ini ditambah 9 juta. Lalu jumlah ini sama dengan total dibagi jumlah unit. Ini adalah metode pencatatan perhitungan persediaan dengan metode average. Untuk soal atau kasus kulkas dengan kulkas Toshiba itu juga sama caranya, kurang lebih seperti ini. Demikianlah pembahasan singkat terkait dengan bagaimana caranya menghitung jumlah persediaan dengan menggunakan metode average. Mudah-mudahan bermanfaat.